Oke, kemudian kita akan membahas mengenai struktur dasar dari dokumen HTML. Nah, apa itu struktur dasar? Jadi struktur dasar dokumen HTML ini adalah kerangka yang mendefinisikan bagaimana elemen-elemen HTML disusun dalam sebuah halaman web. Struktur ini menentukan bagaimana web browser akan menginterpretasikan dan menampilkan konten halaman web. Struktur dasar dokumen HTML sangat penting untuk membangun halaman web yang terstruktur dan mudah dipahami. Dengan mempelajari strukturnya dan elemen-elemennya, kita juga dapat nih membuat website yang lebih menarik dan informatif. Jadi kita juga perlu nih ya struktur dasar dari HTML tersebut agar HTML kita juga bisa diterima oleh web browser. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan bahas mengenai elemen-elemen penting dalam struktur HTML. Yang pertama ada deklarasi doctype. Itu biasanya di line paling atas ya, line pertama itu ada deklarasi doctype. Yang kedua itu ada elemen HTML, dia elemen yang membungkus elemen semuanya. Ada juga nanti ada elemen head, dia biasanya untuk title, untuk meta, biasa buat naruh style, untuk memanggil style dan sebagainya. Ada elemen title, ini seperti yang saya bilang tadi. Ada meta, nah ada elemen link juga ini untuk memanggil style atau file CSS kita kalau kita menggunakan external CSS. Nah, ada elemen body ini berisi dari body web kita. Kemudian ada elemen P ini ya paragraf. Kemudian ada elemen H1, H2, H3 dan lain sebagainya. Itu merupakan elemen untuk heading ya. Dan ada juga elemen image, itu untuk kita menangkap image yang kita mau tampilkan ke dalam web browser. Nah, bisa dilihat nih dari contoh struktur dasarnya ya. Nah, bisa dilihat ini adalah doctype, tag doctype yang tadi, HTML ini adalah yang membungkus head dan sebagainya. Nah, head ini dia ada di header biasanya buat mengatur semua yang tidak di body lah gitu. Jadi ada title judul web itu mungkin nanti akan kita bahas ya, akan kita lihat. Ini mungkin akan saya berikan contohnya juga. Saya coba buka di sini deh. Nah, ini. Nah, ini yang di atas ini merupakan title yang sudah dibuat tadi. Nah, title ini judul halaman web, ini untuk title ini. Nah, meta charset UTF strip 8 ini jadi semua setiap kita menginput teks ke dalam komputer kita atau ke dalam website kita, itu komputer itu akan menerima berupa angka. Nah, angka tersebut nanti akan diubah menjadi teks yang bisa kita lihat. Jadi nanti simpelnya gini. Jadi ketika kita input, nah itu file teks yang masuk ke dalam komputer kita itu nanti akan berupa angka atau bit. Nah, setelah itu nanti ketika dia masuk ke web browser itu akan mengubah angka tersebut menjadi karakter-karakter yang bisa dilihat oleh user. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, yang kemudian ada link ini style sheet. Dia tipenya style sheet ya. Href itu dia menunjukkan linknya lah, atau di mana sih file style.css ini tersimpan. Nah, karena kita menyimpannya di satu page di sini nih, mungkin kita lihat langsung di ini aja. Nah, karena dia ada di dalam satu folder, ini di satu folder bernama folder bootcamp ya. Jadi memanggilnya cukup style.css aja. Nah, nanti kita bisa styling nih di style.css. Ini kita buat dulu. Coba buat style.css. Nah, ini nanti kita bisa buat misal contohnya H1. Nanti kita bisa ini color mungkin red. Mungkin seperti itu contohnya. Oke, kemudian itu untuk head ya. Untuk body ini tag H1 ini adalah heading H1. Jadi H1 itu adalah yang terbesar ya.
Ini mungkin bisa dilihat, nah ini H1 dia akan heading seperti headingnya kalau misalkan kita baca artikel itu heading adalah judul yang paling ini ya, yang paling spotlight lah, H1. Nah, heading itu memiliki ada H1 sampai H6 dan semakin besar H-nya atau 1 2 3 4 5 6 itu akan semakin kecil juga teksnya gitu. Mungkin kalau kita pernah menggunakan teks editor mungkin di perkuliahan atau di kelas online atau apa, ketika kita mengumpulkan tugas itu kan biasanya ada teks editornya. Nah, itu ada pengaturan heading, atau enggak di Microsoft Word juga ada pengaturan heading. Nah, ini sama. Heading ini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. P ini adalah menunjukkan paragraf. Ya selayaknya paragraf, dia nggak memiliki style seperti header yang sudah besar dan ngebold ini gitu. Kemudian ada tag IMG atau image. Jadi tag image ini berfungsi untuk memanggil image lah, untuk memanggil image. Nah, src ini adalah source-nya atau tempat penyimpanannya. Dalam hal ini image.jpg itu berarti disimpannya dalam satu folder ya. Nah, alt ini merupakan nama dari image nantinya di browser. Seperti itu. Nah, ini kalau di VS Code ini seperti ini, atau mungkin bisa lihat ini ya.